Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Sadarwardoyo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo dari SMA di 18 Tebo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Baik, selamat siang Pak Ain. Selamat siang Pak. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, jadi kita akan melakukan rangkaian observasi Pak ya, yang dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian besok kita lanjutkan dengan observasi pembelajaran di kelas. Nah setelah itu baru kita lakukan lagi percakapan pasca observasi. Untuk kali ini kita akan melakukan dulu percakapan praobservasi. Oke Pak ya. Besok ini Bapak akan mengajar di kelas mana ini Pak? Kelas 10 S1 Pak. 10 S1 Pak. Mapel apa Pak ya? Mapel ekonomi. Mata pelajaran ekonomi. Materi apa yang akan diajarkan besok Pak? Kalau diajarkan besok kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Oke Pak. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja Pak? Yang pertama, peserta didik menjelaskan definisi kebutuhan dan keinginan yang ada. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Oke. Ya. Untuk area pengembangan, kira-kira apa Pak yang akan Bapak ingin dicapai ini Pak? Area pengembangannya? Yang pertama yang saya sampaikan tentang area pencapaian itu agar anak lebih aktif dalam kerjasama di sebuah kelompok dan keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi Bapak ingin anak itu lebih aktif lagi dalam berdiskusi di kelompoknya, kemudian memiliki keterampilan komunikasi yang baik tuh Pak ya? Iya. Oke. Untuk mencapai itu kira-kira metode atau strategi apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran dan berdiferensiasi dan diskusi. Pembelajaran berdiferensiasi dan Diskusi. diskusi ya Pak ya? Yang pertama itu kontennya menggunakan video atau bahan artikel bacaan yang prosesnya saya mendampingi kelompok-kelompok kecil untuk yang diskusi kan. Yang ketiga itu adalah produk saya di sini. Anak memilih produknya seperti peta konsep, PPT, clipping dan lainnya. Oke, jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, dengan menggunakan metode diskusi kelompok bisa Pak ya. Apakah Bapak juga akan menerapkan PSE-nya Pak, pembelajaran sosial emosionalnya? Ya tentu, saya akan memberikan PSN itu memberikan rasa nasionalisme kepada peserta didik agar dia menyanyikan pada negeri agar dia sadar bahwa rasa nasional itu lebih kuat lagi dalam pembelajaran. Berarti Bapak akan menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri anak melalui menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Pak ya? Iya. Oke lah Pak, semoga pembelajaran besok berjalan lancar dan target pengembangan yang tidak dicapai dapat tercapai dengan baik. Oke Bapak, sampai bertemu lagi di kelas pada saat observasi kelas besok Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Selamat siang anak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, karena kita sudah untuk menuju pembelajaran, sebelum kita memulai, untuk itu kepada kelas untuk memimpin doa. Kepada kelas kami silakan. Siap, gerak. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai.
selanjutnya Bapak akan mengabsen. Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau ada semua, jadi kita bisa belajar dengan lancar. Amin. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, kita rasa nasionalisme kita. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu nasional untuk pada daerah untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita itu lihat dulu kondisi lingkungannya sudah bersih apa tidak. Ada sampah mungkin ya, biar kita menyenangkan agar pelajaran kita lebih menyenangkan. Oke. Oke anak-anak, kita langsung saja. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih ingat? Mungkin ada yang jawab materi sebelumnya? Masih ingat? Pada dia? Pengertian ilmu ekonomi, Pak. Ya, itu apa? Ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata adalah oikos dan nomos. Oikos keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti peraturan. Oke, itu adalah pengertian dari ilmu ekonomi. Mungkin ada lagi tanggapan lain untuk selanjutnya pelajaran sebelumnya? Ada sejarah ilmu ekonomi, Pak. Ya, apa itu sejarah ekonomi? Sejarah ilmu ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup 350 tahun sebelum Masehi. Ya. Oeconomicus yang berarti manajemen rumah tangga. Itu adalah manajemen rumah tangga. Oh, manajemen rumah tangga ya. Oke, selanjutnya materi sebelumnya ya. Kita masuk ke materi tentang kebersihan ya. Di sini Bapak akan menanyakan apakah kalian sudah makan? Nah, dari makan itu kalian membutuhkan makan kan? Ya. Itu membutuhkan makan. Makan itu sebagai pengertian apa? Dari kebutuhan. Itu adalah kebutuhan. Ya. Mengapa harus makan? Ya mood bagus, ya. Kalian makan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Itu ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan. Udah ngerti kan anak? Oke. Sekarang kalian sudah untuk selanjutnya Bapak ada sedikit tentang pengisian asesmen geometri. Nah, nanti diisi tolong kepada anak kami untuk mengisi untuk hari ini, ya.
nanti dikumpulkan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisinya. Silakan isi. Ya. Silakan isi. Sesuai dengan pertanyaannya ya. Yang itu Bapak kasih 2 menit. Oke. Silakan kumpulkan. Kumpulkan. Nanti saya Bapak bacakan. Ya. Satu lagi. Oke. Bapak sudah dapat jawaban dari ada beberapa siswa tadi. Bapak sudah membacanya. Yaitu ada perasaan senang, ada perasaan capek, ya. Nah, jadi kalau capek, ya, disemangatkan lagi untuk pembelajaran hari ini, ya. Jangan sampai capek dan juga semangat untuk belajar, ya. Semangat, ya. Oke, semangat kan? Masih semangat? Tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama definisi tentang keinginan. Sudah tuh. Yang kedua tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan juga jenis alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, itu ya. Oke. Sebelumnya biar lebih semangat lagi pembelajarannya, kita ada sedikit ya. Nah ini, oke. Ini ada 8 kotak ya. Ini ada tulisannya, ada warnanya. Anak-anak bisa fokus ke depan ya. Kalian yang fokus ya, kita coba dulu. Kita baca itu tulisan ya, bukan warna. Kita baca tulisan. Ini tulisannya apa nak? Ini ini oke, ini 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 oke, kita coba lagi satu lagi. Coba dibaca sama-sama. Tepuk tangan dulu. Baik, dari itu semoga kita lebih semangat lagi untuk apa itu definisi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup, untuk mencapai kesejahteraan dengan hasrat yang timbul di dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Ada jenis-jenis kebutuhan: papan, sandang, dan kebutuhan atau pokok seperti makanan, kelepangan itu. Kalau ini seperti HP, seperti kendaraan, ya. Kalau papan itu adalah rumah, tempat tinggal. Nah, itu adalah. Yang selanjutnya ada hasrat ditimbulkan dari manusia jika tidak terpenuhi, jika mempengaruhi kelangsungan hidup. Kelangkaan itu apa? Jarang. Kelangkaan itu susah didapat. Kelangkaan susah didapat atau tidak terpenuhi. Kelompok ya. Kemarin sudah Bapak pertemuan yang minggu sebelumnya Bapak sudah membagi ke kelompok ya. Jadi kepada anak-anak silakan duduk per kelompok yang sudah dibagi waktu minggu lalu. Ya. Sebelum ke kelompok, Bapak akan menjelaskan tentang LKPD ya.
Untuk mengisi LKPD, kalian dikasih waktu untuk diskusi 10 menit ya. Dikasih waktu 10 menit sudah mengisi LKPD. Bagi kelompoknya, silakan untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah ini, kelompok 4 sini. Silakan anak-anak untuk bagi kelompoknya. Baik anak-anak, ini berdasarkan ya, kemampuan kalian untuk berkelompok. Jadi Bapak akan bagikan link kepada kalian, link tentang kebutuhan yang kalian bahas tentang di kelompok masing-masing ya. Silakan buka HP-nya untuk saya bagi linknya. Kelompok 2 silakan buka linknya. Dan saya sudah kirim di grup ya. Oke, silakan buka linknya untuk membahas tentang pengisian. Bapak bagi ya KPD-nya masing-masing kelompok ini ya, tentang kebutuhan manusia. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan buka linknya ya. Kelompok 3, kelompok 4. Baik anak-anak, waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Mungkin kalau tidak paham silakan tanya ke Bapak. Apa yang kalian belum paham tentang pengisian membacakan LKPD tersebut. Oke? Sebelum mulai LKPD-nya silakan tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis siapa saja. Oke. Bapak silakan untuk mengisi LKPD. Siapkan untuk masing-masing kelompok untuk persentase di depan ya. Kelompok siapa dulu? Kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, silakan siapa yang dulu? Enggak persentase silakan aja.
belum waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Berdasarkan video tersebut, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Nuliana. Dari video tersebut dapat diketahui ada banyak jenis kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Individu, kebutuhan kelompok. Baiklah, setelah kami membacakan hasil diskusi kami, mungkin apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang tampil kelompok 3. Kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru dan teman-teman kelas 10 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Givan Afani. Kami yang berjudul faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Contohnya, kebutuhan seorang pelukis dan arsitek tentu berbeda. Terdapat beberapa penyebab perbedaan kebutuhan tersebut. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan perbedaan kebutuhan. Contohnya, pada tahun 1980-an secara komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Baik, terima kasih. Baiklah, setelah kami membacakan hasil diskusi kami, mungkin teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Bagaimana kebutuhan sosial mempengaruhi individu? Bagaimana kebutuhan sosial mempengaruhi individu? Saya sebagai moderator akan menjawab dengan berikut. Kebutuhan sosial seperti interaksi dan dukungan sosial, seperti meningkatkan rasa keterhubungan dan mengurangi perasaan kesepian. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya. Kedua. Kelompok 1. Sama presentasi kami ada kebutuhan tersier, kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan yang akan datang. Baiklah, setelah kami membacakan hasil diskusi kami, mungkin untuk tanggapan hasil diskusi kami nanti ada kesempatan ini. Mungkin apabila ada kekurangan penampilan presentasi kami, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Karena terakhir kelompok terakhir untuk menampilkan diskusinya yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan melakukan presentasi terhadap hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh guru kami, Nuraini.
tambah, sementara sumber daya yang akan tidak cukup terpenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tangan. Apakah mungkin apabila ada kekurangan penampilan presentasi kami mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak. Tadi sudah masing-masing kelompok untuk menampilkan diskusinya. Sekarang silakan Bapak kasih waktu dalam 2 menit untuk membuat rangkuman hasil dari diskusi kalian. Masing-masing materi yang kalian diskusikan. Silakan dalam waktu 2 menit untuk memberikan asesmen formatif. Nah, di sini Bapak akan membagikan asesmennya ya sesuai dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi masing-masing mengerjakan asesmen setiap kelompok dibagi waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mengisi dan jawaban asesmen formatif tersebut. Paham? Menyimpulkan tentang materi pada hari ini. Perhatikan ya. Bapak memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Baik. Untuk hari ini tadi sudah kita membahas tentang kebutuhan manusia. Tentang kebutuhan manusia itu apa nak? Kebutuhan harus dipenuhi ya. Jadi jangan sampai kebutuhan kita tidak melakukan refleksi. Ya, refleksi ini adalah refleksi peserta didik dan guru. Ini ada beberapa macam materi yang kamu pahami. Ya, apa saja materi yang sulit kamu pahami itu tentang kalian. 2 orang untuk membacakan hasil refleksi di depan, silakan dibacakan. Yang pertama Ipan, ya, kepada Ipan kami silakan. Nanti diam, ya. Silakan dibacakan. Tolong didengarkan hasil refleksi salah satu yang tadi. Yang pertama, materi apa yang kamu pahami setelah mempelajari materi ini? Jawabannya adalah materi jenis-jenis kebutuhan manusia mudah dipahami. Pertanyaan kedua, hal baru apa yang kalian dapat selama berkolaborasi memecahkan masalah di LKPD? Jawabannya adalah dapat mengetahui kepentingan kebutuhan. Ipan sudah membacakan refleksinya dan sudah aktif. Berikan tepuk tangan untuk yang ini untuk memberikan semangat untuk yang lain. Terima kasih sudah pembelajaran hari ini yang semangat dan tetap berenergi dalam pembelajaran ekonomi. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan datang. Ya, minggu depan kita akan materi tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, jadi untuk materi selanjutnya adalah materi kelangkaan dan menyambung tentang kelangkaan. Tadi kurang memahami tentang kelangkaan, mungkin minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia yang meningkat. Jadi itu akan kita bahas untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita ketemu lagi dan semangat energi. Semoga kita akan lebih baik lagi untuk pada hari ini. Baik. Untuk itu, karena waktu sudah habis, dari itu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita kemaskan dulu barang-barang di atas mejanya, ya, yang sudah dihasilkan, ya. Dirapikan dulu mejanya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, untuk itu kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan kita berdoa untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini. Siap, gerak. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Eko Sadarwardoyo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Teguh dari SMA Negeri 18 Teguh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak A.S. Sadikin selaku guru yang saya observasi dan Bapak Zulfianto selaku pengajar batik. Apa kabar Pak E hari ini? Baik. Baik, Pak Zul, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Pak Ain, beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pasca observasi. Jadi nanti saya minta waktu beberapa menit ke depan, bisa Pak Ain? Tentu bisa dengan senang hati, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Pak Ain setelah selesai melakukan observasi pembelajaran kemarin, Pak? Alhamdulillah pembelajaran dengan lancar dan juga siswa terlihat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Oke, Pak Ain, saya juga melihat kemarin siswa cukup antusias karena Pak Ain sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat, kemudian menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Saya lihat juga kemarin sudah nampak pembelajaran berdiferensiasinya dan juga penerapan PSE-nya. Terima kasih. Kalau menurut Pak Ain, kira-kira apakah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah saya sudah mencapai, Pak. Karena sesuai dengan sudah bisa memahami tentang jenis-jenis kebutuhan dan penyebab kelangkaan. Selama proses observasi kemarin, sebenarnya saya sudah membuat beberapa catatan-catatan pengamatan saya. Namun sebelum itu Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira menurut Pak Ain, apa sih yang mungkin kendala atau yang masih kurang gitu dalam proses pembelajaran kemarin, Pak? Terima kasih, Pak. Di dalam pembelajaran kemarin atas kurang umpan baliknya kompetensi siswa yang positif, dan juga saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Bapak. Kira-kira apa saja Pak yang poin-poin yang bisa ditingkatkan? Ya kalau yang saya lihat kemarin ya Pak, ada beberapa poin yang bisa Pak Ain tingkatkan. Salah satunya berkaitan dengan mungkin Pak Ain bisa memberikan waktu berdiskusi anak itu yang lebih lama. Karena kemarin saya lihat ada satu kelompok yang ternyata belum selesai melaksanakan tugasnya, belum selesai menyelesaikan LKPD-nya, kemudian belum selesai mengerjakan laporan atau rangkuman yang untuk dipresentasikan. Betul yang disampaikan Pak Ain tadi, memang saya juga melihat kemarin Pak Ain belum memberikan refleksi yang secara spesifik kepada anak didiknya. Baik Pak, saya akan mencoba untuk menganalikan dalam pembelajaran berikutnya, saya akan mengaplikasikan waktu dalam diskusi dan pembelajaran selama yang kemarin saya laksanakan 20 menit menjadi 30 menit. Jadi saya juga akan mencoba memberikan umpan balik kepada peserta didik lebih spesifik lagi dan berdasarkan dari pengalaman. Oke Pak Ain, berarti kedepannya Pak Ain akan memberikan waktu lebih lama lagi Pak ya untuk anak itu berdiskusi sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas atau KPD-nya tadi. Iya. Kemudian Pak Ain juga akan memberikan umpan balik secara spesifik pada anak Pak ya, mungkin berkaitan dengan pemahaman terhadap materinya Pak, atau ketika keterampilan anak presentasi, bisa juga ketika kolaborasi atau kerjasama anak dalam diskusi kelompok tadi Pak. Kemudian kira-kira siapa Pak yang Bapak bisa ajak berdiskusi ke depannya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Mungkin kepada teman sejawat atau mengevaluasi kepada
kepada siswa mungkin untuk mengadakan umpan balik, melakukan pengembangan diri. Oke Pak, memang kita selalu perlu berproses. Yang penting itu setelah melakukan suatu kegiatan ya evaluasi, kemudian kita refleksi dah Pak. Iya. Selanjutnya juga kita perlu meminta umpan balik, baik itu dari rekan sesama guru maupun dari siswa. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan atas sarannya dan saya masukannya. Ucapkan terima kasih Pak. Oke Pak, jadi ke depan rencana terdekat Pak En apa yang mau dilakukan ini berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang kita temui di pembelajaran kemarin Pak? Baik Pak, mungkin kekurangan-kekurangan yang sebelumnya mungkin saya tingkatkan dan juga saya akan mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada guru-guru dan juga lebih mempelajari lagi tentang pembelajaran selanjutnya. Oke lah Pak En, saya berharap di pembelajaran selanjutnya lebih efektif lagi. Tujuan kita menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid bisa tercapai Pak ya. Amin. Nah, Pak, mungkin ke depan jangan sungkan-sungkan apabila mau diskusi, berbagi dengan saya atau juga bisa dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Iya. Kita kan di sekolah ini untuk guru ekonomi kebetulan ada 3 Pak, jadi Bapak bisa berdiskusi dengan sesama guru ekonomi Pak ya, gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Sampai ketemu di lain waktu. Oke Pak, terima kasih Pak. Demikianlah percakapan pasca observasi. Kemudian untuk Bapak pengajar praktik mungkin dapat memberikan komentar, masukan atau sarannya kepada Bapak Zulprianto. Dipersilahkan Pak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Tadi berdasarkan pengamatan saya pada saat berdasarkan rubrik ya pasca percakapan observasi ini, tadi sebetulnya sudah bagus dilakukan. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tadi tentu kalau seandainya coaching setelah dilakukan observasi tentu dia merasa pasti ada kekurangan-kekurangan pada saat dia mengajar, dan ini semestinya itu tergali dari potensi coachingnya, bukan coachnya tapi coachingnya yang merasa kekurangan. Kemudian kalau poin-poin yang perlu ditingkatkan namanya tadi sudah nampak menyampaikan catatan hasil, juga dibantu dengan coachnya juga tadi ya, masalah yang kurang pasif dalam diskusi, kemudian mungkin solusi nanti bisa menambah waktu yang lebih banyak supaya siswanya lebih aktif berdiskusi. Kemudian yang coachnya juga mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa gunanya untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Itu juga disampaikan untuk itu sudah yang poin ketiga udah memenuhi. Kemudian tadi juga tidak kita lihat kapan sih rencana perbaikan dilakukan. Apakah pada pertemuan berikutnya atau sebulan lagi atau minggu depan, kan tidak depan ya. Oke. Mungkin kemudian juga kalau bisa disampaikan juga tanggung jawabnya sesuai dengan alutsistanya. Itu ada tanggung jawabnya. Mungkin lebih diperkuat lagi lah untuk tanggung jawabnya. Jadi betul-betul nanti waktu rencana aksi itu jelas kapan waktunya, kemudian siapa yang menilainya atau yang observasinya atau men-coachnya juga jelas. Mungkin itu saja Pak Eko yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Zulprianto atas masukan dan arahannya. Beberapa saya catat tadi berkaitan dengan percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Di sini saya catat masukan dari Bapak tadi. Yang pertama masih belum nampak ya Pak rencana aksi kedepannya dari kami ini. Kemudian yang kedua juga tanggung jawabnya. Jadi itulah nanti yang ke depan saya akan mencoba perbaiki di coaching-coaching berikutnya, karena memang kalau ini dilakukan secara konsisten mungkin kedepannya akan selalu lebih baik lagi gitu Pak ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas masukan dan arahannya. Ya, sama-sama. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.